Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadihi li mawasimit ta'at wa ja'ala syahrul ramadan maidanan lit-taubati wal inabat. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa tamu yang mulia, bulan Ramadan telah memasuki 9 dari 9/10. Kalau kita berada di malam 27, berarti tersisa 3 hari paling banyaknya, atau 2 hari. Maka dari itu kaum muslimin, coba kita merenung sejenak. Hari berlalu begitu cepat. Kita manfaatkan atau tidak akan melalui diri kita. Diri kita, kata para ulama, innama antal ayyam, idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duh. Sesungguhnya engkau wahai manusia hanyalah potongan-potongan hari. Jikalau hari berlalu, maka sebagian dari dirimu juga akan pergi. Sadar tidak sadar, kita ini hanyalah potongan hari yang mendekati habisnya hari kita. Kalau sekarang diperumpamakan, handphone akan lobet, akan mati, tidak bisa lagi dicas, akan kembali kepada Allah. Begitu juga hari-hari yang telah kita lalui, khususnya di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, coba kita melihat sejenak. Awal Ramadan kita bagaimana? Apakah lebih banyak ketaatan yang kita lakukan atau kemaksiatan? Apakah lebih banyak kita berhalwat bersama dengan Allah atau kelalaian? Yang menjawab, yang mengetahuinya adalah diri kita. Berapa salat yang kita lakukan karena Allah? Berapa salat yang telah khusyuk kita persembahkan kepada Allah? Berapa puasa? Berapa sedekah? Berapa bacaan Al-Quran yang kita lakukan untuk Allah, di jalan Allah, karena Allah? Atau hal yang sebaliknya? Maka seorang muslim maupun muslimah, dia tidak berpikir, hanya berpikir berlalu begitu saja. Tapi dia ada muhasabah, ada introspeksi diri. Jangan sampai Ramadan yang telah lalu lebih baik dibanding Ramadannya di hari ini. Karena seorang mukmin kehidupannya harus hari ini lebih baik dibanding hari yang kemarin. Dan kesalahannya di hari kemarin tidak terjatuh di hari ini. Maka ketika kita berada di hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin, maka pujilah Allah. Maka indahkanlah, banyaklah berzikir dan bersyukur kepada Allah. Karena itu tidak lain karena taufik dan rahmat atas kita. Maka buktikan dengan banyak tunduk kepada Allah, agar ketaatan-ketaatan itu semakin lezat. Semakin kita diberikan taufik kepada ketaatan. Dan itu tanda bahwa amalan seorang hamba diterima. Ketika seorang hamba melakukan ketaatan, lahir ketaatan berikutnya. Ketika seorang hamba melakukan kedekatan kepada Allah, semakin dekat dia. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla melalui hadis qudsi, "Man taqarraba ilayya shibran
taqarrabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, saya akan mendekat kepadanya sehasta, sesiku. Siapa yang berjalan kepadaku, saya akan berlari kepadanya. Artinya seorang hamba, kalau semakin mendekat kepada Allah, Allah semakin jadikan dia dekat. Dahulu cuma fokus yang wajib-wajib, tapi setelah dia continue, Allah tambahkan yang sunnah-sunnah. Dahulu mungkin hanya fokus dengan bacaan hataman Al-Quran di luar dari sholat. Tapi sekarang Allah berikan taufik, dia bisa menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Itu tanda bahwa Allah menerima amalannya. Karena kata para ulama, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda amalan seseorang diterima, kebaikan seseorang diterima, lahirnya kebaikan setelahnya. Maka kalau kita mau melihat bulan ini diterima oleh Allah, coba kita lihat 11 bulan ke depan. Kalau kita mau lihat Ramadan tahun lalu itu diterima oleh Allah, coba lihat Ramadan kita di hari ini. Kalau terlahir yang lebih baik, itu pertanda bahwa Allah menerima Ramadan kita yang tahun lalu. Apalagi kita berada di malam yang sangat diharamkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Sampai para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat yang handal. Sampai dia bersumpah atas nama Allah bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di malam ke-27, malam ganjil. Dan ini juga dikuatkan oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di antara riwayat dari banyak Syafi'iyah, ini di antara malam yang diharapkan. Maka ma'asyaral muslimin, dan ini dikuatkan dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Kata beliau, taharru Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar itu, faman kana mutaharriha falyataharriha. Dan barang siapa yang ingin mencarinya, maka carilah. Bersungguh-sungguhlah fi lailati 27, di malam yang ke-27. Ini malam yang diharapkan. Maka dari itu ma'asyaral muslimin, dan ini dikuatkan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kata beliau, iltamisu lailatal qadar lailata 27. Genggam erat, cari, bersemangat malam Lailatul Qadar di malam ke-27. Maka ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi seorang muslim, sekali lagi, bahwa di antara tanda diterima kebaikannya oleh Allah, lahirnya kebaikan setelahnya. Yang menentukan 11 bulan ke depan bukan bagaimana semangatnya kita di bulan ini. Bulan ini hanyalah sebagai tempat kita mencas iman kita agar bisa menghadapi 11 bulan. Ketika setan telah dilepas dari belenggunya, jiwa kita telah ditenangkan dengan ketaatan, doa kita telah tergantungkan di sisi Allah, amalan kebaikan kita telah berat, kecondongan hati kita telah bersih, barulah Allah membebaskan kita kembali untuk bekerja, untuk beramal, untuk berbekal menuju kepada Dia. Dan jangan kita termasuk hanya menjadi hamba-hamba di Ramadan. Jangan menjadikan kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Maka dari itu berkata Bashar Al-Hafi rahimallahu ta'ala, dia adalah murid seorang sahabat. Beliau ini Bashar Al-Hafi salah satu ulama besar, ahli ibadah, ahli dalam tazkiyatun nafs. Banyak murid dari ulama-ulama besar baik dalam mazhab Hanbaliyah, Syafi'iyah dan selainnya. Kata beliau, bi'sal qaum la yarifuna Allah illa fi Ramadan.
Sungguh celaka suatu kaum, sungguh buruk suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di Ramadan saja. Kita menyembah Allah di seluruh bulan, kita menyembah Allah di seluruh tahun. Kita tidak menyembah hanya lepasnya bulan Ramadan, lepas penyembahan, tidak. Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menyembahlah hanya kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berkata Ibnu Jarir At-Tabari dan para sahabat, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian, yakni al-maut, sampai datang kematian. Maka kita diperintahkan beribadah sampai kematian menjemput kita, bukan sampai selesainya Ramadan. Maka ma'asyaral muslimin wal muslimat, tidak ada yang memutus perjalanan seorang hamba di dunia menuju kepada Allah kecuali kematian. Manusia tidak diputus dengan zaman. Manusia tidak diputus amalannya dengan tempat. Di mana bumi manapun dia berada, di langit manapun yang meneduhi dia, wajib atasnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah sampai kematian menjemputnya. Semoga dari peringatan ini bermanfaat untuk kita seluruhnya. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya di antara tanda amalan seorang hamba diterima ketika lahirnya amalan berikutnya. Dan inti dari ibadah yang Allah inginkan di bulan Ramadan bukan hanya lepasnya bulan, lepas pula ibadah kita. Karena hakikat dari waktu seseorang beribadah, dari dia lahir sampai khususnya pada saat sudah balik, sampai kematian menjemputnya. Kemudian bahwa kita menyembah Tuhan, Tuhannya Ramadan, Tuhannya Syawal, dan Tuhannya seluruh bulan. Maka dari itu beribadahlah kepadanya di seluruh bulan, di seluruh hari, di seluruh waktu, bahkan di setiap hentakan nafas yang kita bernafas. Itulah yang ikrar seseorang, kul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Artinya untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk dan patuh kepadanya. Dan diantara bukti bahwa puasa tidak berhenti di bulan Ramadan, sampai Nabi menjanjikan man sama Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Bahkan Nabi melanjutkan puasanya di bulan Syawal. Yang kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, bulan setelah Ramadan, 6 hari, entah dengan cara berentetan atau terpisah, selama dia di bulan Syawal, maka dia dihitung seperti orang yang puasa selama setahun. Nabi membuktikan bahwa puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Nabi membuktikan bahwa salat malam bukan hanya di bulan Ramadan. Sedekah bukan hanya di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, berzikir, salat, seluruh dilakukan di seluruh hari dari hari-hari yang dihabiskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari waktu yang singkat yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk seluruhnya, bisa berberkah untuk kita seluruhnya, dan semoga dari amalan ini bisa menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita, pengangkat derajat kita di sisi Allah, dan kita memohon kepada Allah surga firdausnya tanpa azab, tanpa hidab, dan memaafkan seluruh kesalahan dan dosa kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga kaum muslimin senantiasa diperbaiki keadaannya, orang-orang yang sakit di antara mereka diangkat penyakitnya, orang-orang yang berhutang di antara mereka diselesaikan hutangnya, orang yang memiliki hajat-hajat akhirat dimudahkan jalannya. Dan kita memohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang berada di Myanmar, yang berada di Irak, yang berada di Iran, yang berada di Palestina, seluruhnya berikan sebagai dituliskan orang-orang yang syahid, orang-orang yang dituliskan sebagai orang-orang yang didekatkan di sisi Allah.
innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.